Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya ya dari kelas ID 30. Pada kesempatan ini saya akan melakukan presentasi untuk mata kuliah sistem digital. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk membahas mengenai jawaban dari soal-soal UAS. Soal-soal UAS yang pertama adalah yakni dengan membuat rancangan penerapan Raspberry atau Arduino atau microcontroller sejenis lain untuk penerapan pada hal yang spesifik. Kemudian di soal yang kedua adalah lakukan perancangan penerapan Raspberry Pi atau Arduino Uno atau microcontroller sejenis di web simulator digital sirkuit online. Jelaskan tahapan-tahapan perancangan dan komponen apa saja yang dibutuhkan, baik pasif, aktif, dan instrumen atau alat pendukung lainnya. Kemudian di soal yang ketiga adalah jelaskan bagaimana cara kerja rangkaian tersebut. Keempat, jelaskan hasil simulasi yang diperoleh, apakah sesuai dengan tujuan penerapan. Kemudian di soal yang terakhir adalah kita disuruh untuk menjelaskan ide pengembangan yang dapat menjadikan penerapan microcontroller tersebut menjadi IoT atau Internet of Things. Oke. Sebelum masuk kepada jawaban-jawaban dari soal tersebut, di kesempatan ini saya melakukan simulasi atau membuat rangkaian dengan menggunakan Arduino Uno. Untuk itu kita perlu memahami atau mengenali diri mengenai Arduino. Arduino Uno yang digunakan dalam rancangan saya yakni adalah Arduino Uno R3, yakni sebuah papan pengembangan microcontroller yang berbasis Atmega 328. Microcontroller ini memiliki kekuatan untuk membaca input dari sensor dan perangkat lainnya, serta mengontrol output lampu LED, motor, dan banyak lagi. Inti dari Arduino Uno R3 ini adalah memiliki kemampuan dalam menyederhanakan proses pemrograman dan penggunaannya, sehingga memungkinkan pemula untuk dapat melakukan proyek-proyek elektronika tanpa perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang microcontroller. Nah, di sini ada gambar dari Arduino Uno R3 di mana terdapat beberapa komponen-komponen. Nah, selanjutnya saya menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam Arduino Uno R3 tersebut, yakni Arduino Uno R3 menggunakan microcontroller Atmega 328P. Microcontroller ini merupakan otak dari Arduino Uno dan bertanggung jawab untuk menjalankan program yang telah diunggah serta berfungsi sebagai untuk memproses input program dan mengendalikan input atau output. Mari kita lihat di gambarnya. Nah, ini adalah microcontroller Atmega 328P yang dimiliki oleh Arduino Uno R3. Seperti ini ya. Selanjutnya yang kedua adalah port USB yang digunakan untuk menghubungkan Arduino Uno ke dalam komputer atau sumber daya lainnya. Yang dimana ini juga dapat digunakan untuk mengunggah program atau mengupload sebuah program ke dalam Arduino yang fungsinya adalah melakukan komunikasi dan pengiriman data antara Arduino dengan ini ya, power USB di dalam Arduino. Selanjutnya ada power jack yang biasa digunakan untuk menggunakan adaptor listrik eksternal yang berfungsi sebagai penyedia daya untuk Arduino saat tidak menggunakan kabel USB. Nah, power jack ini ya, adalah power jack. Kemudian selanjutnya ada terminal pin atau voltage pin yang dapat digunakan untuk memberikan daya ke Arduino melalui sumber daya eksternal seperti baterai. Fungsinya sebagai alternatif lain untuk memberikan daya ke papan, terutama saat tidak menggunakan USB. Terminal voltage in. Ini ya, terminal voltage in ini seperti ada pin ini ya, 3,3 volt, 5 volt, ini voltage in. Terminal power. Kemudian selanjutnya ada LED indikator. Di dalam Arduino R3 memiliki sejumlah LED indikator yang berfungsi untuk memberikan indikasi status dan aktivitas pada papan serta reset button
untuk mengatur ulang program yang sedang berjalan di Arduino dan berguna juga saat ingin mengunggah atau mengupload program baru atau mereset Arduino. LED indikator dan reset button. Ini reset button seperti ini. Kemudian ada LED indikator, ini LED indikator power serta LED RXTX. Ya. Selanjutnya komponen yang lain adalah digital I/O pins atau input output pin yang memiliki 14 pin digital yang dapat diatur sebagai input ataupun output, digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol perangkat eksternal digital. Kemudian ada analog input pins yang berupa 6 pin input analog yang digunakan untuk membaca nilai analog dari sensor atau perangkat lainnya yang mendukung pembacaan data analog seperti sensor glu atau sensor cahaya. Mari kita lihat digital I/O pin dan analog input. Digital I/O pin ini, nah analog juga ini. Selanjutnya adalah PWM, Pulse Width Modulation pin. Arduino memiliki 6 pin PWM yang memungkinkan pengaturan kecepatan motor atau kontrol intensitas lampu LED, menghasilkan sinyal PWM untuk mengendalikan perangkat dengan kecepatan atau intensitas yang dapat diatur. Kemudian ada ICSP atau Insert Switch Serial Programming Header untuk menyediakan akses ke pin yang dapat digunakan untuk memprogram microcontroller secara langsung. Berguna jika saat ingin memprogram microcontroller menggunakan programmer eksternal. Ini ICSP ini ya. Selanjutnya ada kristal osilator, merupakan sebuah osilator kristal yang memastikan kestabilan waktu pada Arduino, yang berfungsi sebagai penghasilan pulsa waktu yang diperlukan oleh microcontroller. Dan terakhir adalah voltage regulator, yang digunakan untuk memastikan bahwa mikrokontroler menerima tegangan yang stabil sebagai penjaga tegangan pada level yang diinginkan untuk operasi yang stabil mikrokontroler. Voltage regulator dan kristal. Oke. Selanjutnya pada kesempatan ini saya membuat rancangan mengenai sensor deteksi gas dengan menggunakan Arduino Uno R3. Nah, seperti ini rancangan digitalnya ya, di mana ada Arduino Uno R3 sendiri di sini. Kemudian ada LCD 16x2 I2C yang merupakan layar tampilan karakter 16 kolom dengan 16 kolom dan 2 baris yang dapat dihubungkan ke Arduino menggunakan komunikasi I2C. I2C yang memungkinkan penghubungan yang lebih mudah dengan menggunakan hanya 2 kabel, yakni SDA dan SCL. Ada di sini ya, SDA dan SCL. Kemudian ada gas sensor ini yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas tertentu dalam lingkungan. Sensor gas yang umum digunakan melibatkan komponen seperti MQ series yang responsif terhadap jenis gas. Kemudian saya juga menggunakan LED indikator berupa warna hijau dan merah sebagai penanda. Jika hijau memastikan bahwa lingkungan itu aman, dan jika merah menyala maka gas itu teridentifikasi sebagai bocor. Kemudian ada piezo atau buzzer yang merupakan perangkat suara yang dapat menghasilkan bunyi atau nada tertentu saat diberikan sinyal listrik. Ini digunakan sebagai alarm jika terjadi kebocoran. Ya. Selanjutnya, yakni kita melakukan simulasi mengenai rancangan dan cara berjalan. Saya sudah menyiapkan videonya seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskannya di web Tinkercad. Kita putar dulu videonya. Jadi, ketika rangkaian kondisi ruangan gas bocor, maka sinyal akan buzzer akan memberikan sinyal alarm tersebut. Ini ada asap di sini. Asap dijauhkan, maka kondisi ruangan menjadi aman. Dan asap didekatkan kembali, maka Arduino ini mendeteksi bahwa gas mengalami kebocoran. Mari kita ke rangkaian project.
Ini saya sudah membuat project-projectnya, di mana ada Arduino tadi, yang ini Uno R3, ada LCD 16x2 I2C, ada sensor gas, serta ada piezo atau buzzer, dan LED warna hijau dan warna merah. Ini saya juga menggunakan resistor ya, ada 3 resistor juga. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kodenya terlebih dahulu. Berikut adalah kode yang saya buat dengan menambahkan library atau library physical, yakni berupa LCD ini ya. Nah, saya mengidentifikasikan sensor gas ke dalam pin A0, ini, kemudian mengidentifikasikan LED merah ke dalam digital 2, LED hijau ke dalam digital 3, serta buzzer ke dalam digital 4. Nah, pin mode gas, sensor gas berupa input dan yang lainnya adalah output. Ini LED merah, hijau, dan buzzer. Kemudian ini juga saya menggunakan metode perulangan ya, atau if kondisi jika analog sensor lebih besar dari sensor threshold. Nah, maka kondisi ruangan adalah gas bocor. Thresholdnya di sini ya, kita buat 100, mungkin saya ganti menjadi 200 ya. Kita coba nanti. LED merahnya menyala, artinya kondisi ruangan itu gasnya bocor, dan else sebaliknya. Dan delay adalah pembacaan LED 2 detik untuk membaca lagi. Mari kita lakukan simulasinya. Oh ya, sebelumnya di sini saya menyimulasikannya pada web berupa tinkercad.com ya. Lanjut, kita simulasikan. Jalan. Nah, LCD membaca kondisi ruangan gas aman karena asapnya jauh. Mari kita coba tekankan. Sensor akan menyala atau buzzer memberikan alarm dan LED warna merah menyala. Dan kita coba jauhkan asapnya, atau ini berupa gas ya, bukan asap. Maka peringatan menjadi kondisi ruangan aman dan LED sinyal warna hijau menyala. Ini seperti saja simulasi yang dapat saya sampaikan ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya yakni ide pengembangan yang akan saya berikan dari rangkaian tersebut, yakni dengan menambahkan beberapa jenis sensor lain seperti sensor untuk mengukur lingkungan, suhu, kelembaban, tekanan, atau bisa juga sensor gerakan untuk memberikan data secara real-time ke platform IoT. Kemudian menambahkan perangkat keras lain seperti Node MCU, ESP8266, atau ESP32 yang memiliki fitur Wi-Fi supaya dapat melakukan komunikasi secara nirkabel. Kemudian dapat juga membuat antarmuka berbasis web atau berupa aplikasi mobile untuk memudahkan user dalam memonitor dan mengontrol perangkat melalui jaringan internet. Kemudian melakukan penyambungan atau integrasi ke dalam cloud supaya dapat mengirimkan data ke platform seperti AWS IoT, Google Cloud IoT, atau Azure IoT sebagai penyimpanan data, analisis, dan visualisasi. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyampaian dan materinya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum